Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan farmasi fisik kali ini, saya akan membahas tentang dispersi kasar sediaan emulsi. Nah, definisi dari sediaan emulsi sendiri adalah sistem yang tidak stabil secara termodinamik yang mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak saling campur, di mana salah satu di antaranya didispersikan sebagai bola-bola dalam fase cair lain. Jadi emulsi itu tidak hanya terdiri dari air dan minyak, tidak hanya dua fase ya, tapi paling sedikit dua fase. Nah, dijadikan stabil sediaan emulsi itu dengan cara penambahan emulgator atau surfaktan. Kalau suspensi stabil jika ditambahkan suspending agent ya, kalau emulsi ditambahkan dengan emulgator. Fase-fase pada emulsi dan tipe emulsi yaitu yang pertama, yang fase di dalam emulsi itu ada yang dinamakan fase terdispersi atau fase dalam. Jadi dia fase dalam ini fase yang jumlahnya lebih kecil. Lalu yang kedua adalah fase pendispersi atau fase luar atau fase kontinu. Ini jumlahnya lebih besar, jadi dia bisa dinamakan juga media pendispersi gitu ya. Nah, tipe emulsi sendiri ada emulsi minyak dalam air dan ada emulsi air dalam minyak. Nah, emulsi ini tidak hanya ada dalam sediaan cair ya, dia ada dalam beberapa konsistensi. Jadi selain cair dia juga bisa berupa semi solid gitu ya, dalam bentuk krim atau lotion itu juga bisa. Nah, tipe emulsi ya, emulsi itu kan ditambahkan emulgator atau nama lainnya yaitu emulsifying agent. Nah, tipe emulgator contohnya yang di dalam minyak, di dalam tipe minyak dalam air adalah natrium lauryl sulfat. Ini jenis emulsifying agentnya. Atau ini biasanya dikenal juga SLS gitu ya, sodium lauryl sulfat. Ada lagi TE astearat, lalu sabun-sabun monovalen seperti natrium oleat. Ini minyak dalam air. Lalu untuk tipe emulsi air dalam minyak, contoh emulgatornya yaitu sabun-sabun polivalen, misalnya kalsium palmitat, lalu ester-ester sorbitan, contohnya span, kolesterol, dan juga ada peslane atau lemak wool. Nah, dasar formula emulsi. Nah, teori emulsi sendiri berkaitan dengan yang pertama emulsi yang stabil. Jadi, bagaimana cara membuat emulsi yang stabil. Yang kedua, tipe emulsi yang terbentuk. Tadi ya, ada air dalam minyak dan ada minyak dalam air. Nah, kegagalan dari dua cairan yang tidak saling campur itu bisa disebabkan karena gaya kohesivitas antara molekul-molekul dari tiap cairan yang memisah itu lebih besar daripada gaya adhesi antar kedua cairan. Kalau gaya kohesi itu berarti gaya antar molekul yang sejenis gitu ya. Jadi gaya antar molekul yang sejenis di air, di dalam air itu atau di dalam minyak itu lebih besar daripada gaya adhesi. Gaya adhesi itu adalah gaya di antara dua molekul yang tidak sejenis, yaitu minyak dan air itu. Nah, gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi ini yang menyebabkan emulsi antara air dan minyak itu tidak bisa saling campur. Dan gaya kohesi dari tiap fase, ya, antara fase minyak, gaya kohesi di dalam fase minyak, dan gaya kohesi di dalam fase air, itu dinyatakan sebagai suatu energi antarmuka atau tegangan batas. Ya, energi antarmuka. Jika gaya kohesi lebih besar, ya dinyatakan seperti ini, gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi otomatis, energi antarmuka juga akan lebih tinggi. Nah, kalau kalian masih ingat, kalau semakin tinggi energi antarmuka, maka tegangan antarmuka juga akan semakin tinggi. Nah, kalau tegangan antarmuka semakin tinggi, maka suatu sediaan itu tidak akan bisa saling tercampur. Jadi ada batas di situ ya, tegangan batas atau ada barrier. Itu yang menyebabkan kayak kohesi ini tinggi ini yang menyebabkan emulsi itu merupakan sediaan yang sulit untuk bercampur. Nah, ini kita langsung pemanasan dengan contoh soal ya. Nah, contoh soal di sini ada kaitannya dengan rumus-rumus di farmasi fisik sebelumnya. Ini yang pertama contoh soalnya yaitu ini 1 cm ya, 1 cm kubik.
atau 1 cm kubik itu adalah mililiter. 1 mililiter minyak mineral didispersikan menjadi bola-bola yang mempunyai diameter volume permukaan dVs 0,01 mikrometer dalam 1 cm kubik atau 1 mililiter air. Jadi ada 1 mililiter air, itu disebarkan ke dalam 1 mililiter minyak. 1 ml minyak mineral disebarkan ke dalam 1 ml air. Nah, minyak itu mempunyai volume permukaan 0,01 mikrometer. Nah, ini hingga membentuk emulsi halus dan tegangan antar muka minyak dan air itu adalah 57 Joule per centimeter. Pertanyaannya adalah berapa energi bebas permukaan yang terbentuk? Kita samakan dulu satuannya ya. Di sini kan ada diameter Vs, volume permukaannya yaitu satuannya mikrometer. Nah, mikrometer kita harus rubah dulu ke sentimeter, karena ini ada satuan sentimeter, ini juga sentimeter. Jadi 0,01 mikrometer jadikan sentimeter yaitu 10⁻⁻⁶ cm. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Untuk rumus energi bebas permukaan atau W, ini adalah tegangan antar muka dikali perubahan atau delta luas permukaan, delta A ya. Delta A. Jadi energi bebas sama dengan tegangan antar muka dikali delta A. Nah, delta A atau luas permukaan dalam soal ini dinyatakan sebagai luas permukaan volume. Kenapa? Karena kan dia berupa bola-bola gitu ya. Jadi luas permukaannya itu juga dinyatakan dengan luas permukaan volume. Luas permukaan volume atau SV ya. Luas permukaan spesifik volume itu di mata kuliah mikromeritik sebelumnya rumusnya yaitu 6/dVs. Jadi untuk menghitung SV sama dengan 6/dVs. dVs-nya kan tadi 10⁻⁻⁶ cm. Jadi 6 dibagi 10⁻⁻⁶ cm sama dengan 6 dikali 10⁻⁶ cm persegi. Ya, atau 600 meter persegi. Gitu ya. Ini. Kemudian ini kita sudah ketemu ini SV-nya sama dengan 600 meter kuadrat ini. Lalu energi bebas yang terbentuk, kita balik lagi ke rumus ini. W ini tadi. Dan W sama dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaannya di sini tadi kan 57 ya. 57 Joule per centimeter. Kemudian dikali SV. Tadi delta A kan sama dengan SV. SV-nya 600 meter, tapi kita tetap pakai yang sentimeter. Jadi 57 dikali 6 dikali 10⁻⁶ 10⁻⁶ sama dengan 34 dikali 10⁻⁷ ERG atau 34 Joule. Kalau mau dirubah ke kalori, itu sama dengan 8 kalori. 8 kalori. 34 Joule ke 8 kalori ini bagaimana? Ini ada 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Jika yang diketahui 34, berarti untuk menjadikan kalori, 34 dibagi 4,184. Sama dengan 8 kalori. Oke, lanjut ya. Ini contoh perhitungan yang pertama. Nah, kenaikan energi bebas sebesar 8 kalori tersebut membuat sistem emulsi tidak stabil secara termodinamika, sehingga tetesan cenderung bergabung. Bergabung itu ya berarti minyak dengan minyak sendiri, air dengan air sendiri. Kan semakin tinggi energi bebas tadi itu, maka tegangan antar muka kan semakin tinggi. Jadi dia berpisah. Untuk itu kita perlu zat pengemulsi yang melapisi sekeliling bola terdispers. Zat pengemulsi atau emulgator. Tuh. Nah, emulgator sendiri ada beberapa golongan. Mekanisme kerjanya itu ada 3. 1, 2, 3. Ya, emulgator yang pertama, mekanismenya dia sebagai zat aktif permukaan atau surfaktan yang teradsorpsi. Ya, teradsorpsi ini tersebar ya pada antarmuka minyak air, membentuk lapisan monomolekular dan mengurangi tegangan antar muka. Ya, jadi kalau tegangan antar muka turun, maka dua fase tersebut bisa saling bercampur. Yang kedua, koloida hidrofil.
Di sini mekanismenya dengan membentuk lapisan multimolekular di sekitar tetesan terdispersi minyak dalam air. Lalu yang ketiga, partikel-partikel padat. Ya, jadi emulgator itu membentuk partikel-partikel padat yang terbagi halus yang diadsorpsi pada batas antarmuka dua fase cair yang tidak saling campur. Ya, jadi dia membentuk partikel-partikel padat. Nah, mekanisme yang pertama yaitu zat aktif permukaan. Ini dia terabsorpsi ini ya, terabsorpsi di antarmuka, kemudian membentuk lapisan monomolekular. Nah, zat aktif permukaan ini nama lainnya kan surfaktan atau amfifil. Ya, amfifil ini bila surfaktannya itu memiliki dua muatan, positif dan negatif. Nah, syaratnya surfaktan ini bisa bekerja apabila jumlah yang larut di dalam air dan minyak itu harus seimbang, jumlah surfaktannya. Supaya apa? Supaya surfaktan itu terpusat pada antarmuka. Tetapi bila surfaktannya terlalu hidrofil, surfaktan akan berada pada fase air. Tetapi bila terlalu lipofil, maka surfaktan berada pada fase minyak, sehingga dia tidak bisa menstabilkan kedua fase itu. Ya, jadi jumlahnya harus sama, seimbang yang larut di dalam air dan yang larut dalam minyak itu. Nah, ada sistem hidrofil dan lipofil tadi ya. Nah, seorang peneliti yang bernama Griffin itu merancang suatu skala sebaran dari berbagai angka untuk dipakai sebagai suatu ukuran keseimbangan hidrofilik-lipofilik atau HLB, hydrophilic-lipophilic balance, dari zat-zat aktif antarmuka. Nah, tipe suatu emulsi itu bergantung pada sifat zat pengemulsi yang digunakan, sifat emulgator yang digunakan, tipenya itu. Nah, umumnya emulsi minyak dalam air itu terbentuk jika HLB-nya berkisar antara 9 sampai 12. Jika HLB-nya tinggi, ya, lebih dari 8, 9 sampai 12 itu, maka tipenya air, minyak dalam air. Tapi kalau HLB-nya rendah, itu biasanya dia lipofil, lebih ke lipofil. Jadi air di dalam minyak. Tuh, 2 sampai 8. Ini contohnya emulgator SPAN. Nah, dia memiliki HLB rendah, 4,7. HLB rendah tadi berarti dia lipofil ya. Jadi emulsinya air dalam minyak. Kalau twin, HLB-nya itu 9,6 sampai 16,7. Nah, ini tinggi, cenderung membentuk emulsi minyak dalam air, hidrofil. Nah, untuk menentukan HLB, nah itu kita juga bisa menjumlahkan gugus-gugus hidrofil dan gugus-gugus lipofil di dalam suatu senyawa. Jika tidak diketahui HLB-nya berapa, nah kita bisa menjumlahkan gugus-gugus yang ada di situ untuk menghitung HLB-nya. Ya, angka gugus hidrofil dikurangi angka gugus lipofil itu ditambah 7. Ini cara manual untuk menghitung HLB. Lalu yang kedua, selain surfaktan atau zat aktif permukaan, mekanismenya yaitu ada koloidal liofilik ya. Nah, kenapa di sini liofilik? Yang tadi itu kan hidrofilik. Nah, di sini kalau hidrofil itu kan dia suka air gitu ya. Kalau liofilik dia itu suka terhadap media pendispersi. Nah, untuk koloidal hidrofilik ini tipe emulsinya kan minyak di dalam air ya. Khusus minyak di dalam air atau UW. Nah, karena di sini UW, berarti kan media pendispersinya kan air. Ya, jadi dia lebih suka ke air. Nah, media pendispersi air itu berarti dia kan liofilik, suka terhadap media pendispersinya. Kebetulan media pendispersi di sini adalah air, sehingga bisa disebut juga dengan koloidal hidrofilik gitu. Nah, koloidal liofilik ini digunakan sebagai zat pengemulsi dan bisa dianggap sebagai zat aktif permukaan juga karena tampak pada batas antarmuka minyak dan air. Perbedaan antara koloidal liofilik dan zat aktif permukaan atau surfaktan sintetis adalah koloidal liofilik ini tidak terjadi penurunan tegangan antarmuka, tapi dia membentuk suatu lapisan multimolekular, menaikkan viskositas, dan membentuk emulsi minyak di dalam air.
Nih, kolloida liofilic sering juga disebut dengan kolloida hidrofilik. Ya, tapi secara definisi itu beda ya. Kalau hidrofilik itu suka air, kalau liofilic itu dia suka dengan media pendispersi. Lalu yang ketiga, mekanismenya partikel-partikel padat. Yang halus, yang dibasahi sampai derajat tertentu oleh minyak dan air dapat berfungsi sebagai pengemulsi. Nah, partikel-partikel padat ini, dia bisa meningkatkan viskositas sistem dispersi emulsi. Kalau viskositas meningkat, biasanya keseimbangan minyak dan air itu bisa lebih terjaga. Contoh partikel padatnya itu yaitu bentonit, magnesium hidrosida, dan aluminium hidroksida. Nah, ini ada formula ya. Formula beberapa bahan dengan HLB butuhnya. HLB butuh ini atau RHLB ya. Require HLB adalah HLB spesifik yang dibutuhkan untuk membentuk emulsi. Nah, ini ada contoh soal penentuan HLB butuh dan jumlah emulgator untuk emulsi OW. Kalau misal ini bahan fase minyaknya ada 1, mungkin ini lebih mudah untuk menghitungnya. Tapi di sini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 bahan atau fase minyak dan HLB butuh yang berbeda-beda. Jadi kita harus menentukan dulu HLB totalnya itu berapa. Tapi tidak bisa langsung dijumlah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 15, tidak ya. Ya. Jadi kita harus menghitung dulu berapa komposisi 15 gram ini, 15 gram dibandingkan dengan keseluruhan dari fase minyak ini berapa. Gitu. Jadi tidak bisa dijumlah langsung HLB butuhnya itu. Nanti terlalu besar. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan HLB butuh? Oke, ini selanjutnya. Jumlahkan seluruh HLB butuh dari fase minyak ini, tetapi harus menghitung komposisinya dulu. Beeswax tadi itu berapa? 15 gram ya. Tapi dia 15 gram di dalam, ini di total, di dalam berapa? 15, 10, 20, 5 ini berapa? 15 tambah 10, 25. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 25, 50 ya. Berarti beeswax ini 15 per 50 gram. 15 per 50 gram dikali 9. 9 ini HLB butuhnya dia, beeswax. 15 per 50 kali 9 itu 2,7. Kalau lanolin, tadi 10, ya 10 per 50 dikali 12, HLB butuhnya lanolin 2,4. Parafin jumlahnya 20, totalnya 50. 20 per 50 kali 10 HLB butuhnya, jadi sama dengan 4. Setil alkohol 5. 5 per 50 dikali 15. Ya, HLB butuhnya 15 sama dengan 1,5. Dari ini baru kita bisa menjumlahkannya. 2,7 ditambah 2,4, 4, 1,5, totalnya adalah 10,6. Jadi untuk sediaan krim ini ya, HLB butuhnya yaitu 10,6. Tuh. Nah, setelah itu kita menghitung berapa jumlah emulgator. Di sini kan yang tertulis hanya emulsifier. Nah, emulsifier yang kita pakai ini adalah span dan twin. Nah, span dan twin totalnya 2 gram. Kita tentukan berapa jumlah span, berapa jumlah twinnya di dalam 2 gram ini. Caranya gimana? Kita harus mengetahui dulu HLB dari twin dan span itu berapa. HLB twin 15, HLB span 4,3. Ya, berarti yang larut air yang tinggi ya, HLB yang tinggi. Twin ini larut air, span karena HLB-nya rendah, dia larut minyak. Caranya, nah ini ada 2 cara untuk menentukan jumlah twin dan span. Ini cara yang pertama. Dengan menggunakan rumus ini, RHLB atau HLB butuh dikurangi HLB rendah dibagi HLB tinggi dikurangi HLB rendah. RHLB-nya tadi kan 10,6 kan? Require HLB-nya ya. Dan HLB rendah punyanya span. Span kan lebih rendah. HLB tinggi miliknya twin 15 dikurangi HLB rendah span 4,3. 10,6 dikurangi 4,3 dibagi 15 dikurangi 4,3. Hasilnya 0,59 bagian
Di 0,59 ini bagian dari 2 gram. Nah, untuk itu twin yang dibutuhkan yaitu 2 gram dikali 0,59, hasilnya 1,18 gram. Sedangkan span yang dibutuhkan yaitu, kalau twinnya segini berarti tinggal dikurangi. 2 dikurangi 2 gram dikurangi 1,18 gram. Hasilnya 0,82 gram span. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan metode aligasi. Mungkin untuk yang di SMK beberapa ada yang pernah mendengar metode aligasi ini ya. Caranya yaitu kita tulis dulu HLB dari twin dan HLB dari span. 15, 4,3. Lalu yang di tengah-tengah ini kita tulis HLB butuh sediaannya. Ya. Lalu kita kurangi secara menyilang. 15 dikurangi 10,6, menyilang ya. Jadi 4,4. Ini juga 4,3 dikurangi 10,6. Atau kita balik nggak apa-apa, yang lebih besar kan ini. Jadi 10,6 dikurangi 4,3. Hasilnya 6,3, nggak masalah ya. Nah, kemudian hasil pengurangan silang itu kita jumlah 6,3 ditambah 4,4, hasilnya 10,7. Setelah itu untuk menghitung twin berarti 6,3 dari hasil ini dibagi 10,7 ini dikali 2 gram. 2 gram tadi dari formula ya. Hasilnya 1,18 gram. Untuk yang span ini 4,4 dibagi 10,7 dikali 2 gram. Hasilnya 0,82 gram. Ini ketika ditotal, ini jumlahnya harus 2 gram. Ya. Sama jawabannya dengan yang cara sebelumnya. Terserah mau menggunakan cara yang mana. Mungkin untuk cara yang ini lebih familiar ya dengan kalian. Tidak apa-apa jika mau menggunakan yang ini. Oke, lanjut. Ini beberapa zat pengemulsi yang sering digunakan. Ada TEA, ya, emulgator, triethanolamin, oleat. Nah, ini golongannya anion ya, anion negatif, HLB-nya 12. Berarti dia larut air. Kemudian ada ini atlas G263, ini kation positif, surfaktan dengan muatan positif. OW HLB 25, span twin ini sama-sama non-ionik ya. Ya, HLB-nya tadi sudah diketahui sebelumnya ya, yang satunya WO, yang satunya OW. Lalu selain surfaktan ada juga tadi tipe atau golongannya kan koloida hidrofilik ya, akasia, gelatin, kemudian partikel padat, contohnya bentonit, vigum, karbon hitam. Nah, target nilai HLB beberapa zat amfifilik, nah ini, amfifilik ini berarti dia surfaktan yang memiliki dua muatan, positif dan negatif. Ya, ini daftar-daftarnya zat amfifilik itu dengan HLB-nya. Nah, lalu ini ada gugus hidrofil dan lipofil. Tadi yang saya sempat bilang bagaimana menghitung HLB manual dengan menjumlahkan gugus hidrofil dan lipofil ya, yang di slide ini ya. Angka gugus hidrofil dikurangi angka gugus lipofil plus 7 ini. Nah, ini kita bisa ambil dari sini HLB-nya. Ada gugus hidrofil ester, hidroksil, nah gugus lipofilnya ini CH, CH2, CH3, CH, nah ini HLB-nya ini gitu. Kita bisa jumlah sendiri gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke stabilitas fisik emulsi. Nah, gimana emulsi itu dikatakan stabil bila tidak ada penggabungan fase dalam. Tidak ada creaming, memberikan penampilan, bau, warna, dan sifat-sifat lainnya yang baik. Ini syarat-syarat emulsi yang dikatakan stabil. Nah, ketidakstabilan emulsi farmasi itu bisa digolongkan menjadi 4. Yang pertama, flokulasi dan creaming. Lalu penggabungan dan pemecahan, berbagai jenis perubahan kimia dan fisika, dan inversi fase. Ini macam-macam ketidakstabilan emulsi. Nah, ketidakstabilan emulsi atau yang pertama ya, yang tadi ini ya, flokulasi dan creaming. Nah, flokulasi dan creaming ini mirip seperti sedimentasi
ya pada sediaan suspensi flokulasi. Tapi bedanya di sini yang mengalami pengendapan atau perubahan itu bukan zat padatnya, bukan zat terdispersi. Kalau suspensi kan zat padat mengendap gitu kan ya. Tapi kalau di creaming ini berarti dia fase minyaknya biasanya itu yang terpisah, yang mengalami perubahan. Nah, sehingga peristiwa creaming ini berkaitan juga dengan hukum Stokes sama seperti sedimentasi. Hukum Stokes, jangan lupa rumusnya, ini V, kecepatan pengendapan sama dengan D kuadrat diameter partikel dibagi berat jenis fase terdispersi dikurangi berat jenis fase pendispersi dikali gravitasi dibagi 18 dikali viskositas pendispersi. Ya, media. Kita langsung ke contoh soal. Ini rumusnya, ini. Suatu emulsi Ma dengan minyak mineral. Minyak mineral ini berarti dia fase, kalau Ma berarti kan yang fase terdispersinya kan M ya, minyak ya. Minyaknya BJ-nya 0,9. Didispersikan ke dalam aqua dengan BJ-nya 1,05. Ukuran globul 5 mikrometer. Fase eksternalnya atau fase luar viskositasnya 0,5 poise. Hitunglah kecepatan pengkeriman atau creaming emulsi tersebut. Tinggal dimasukkan ke rumus ini, D-nya. D-nya ini kan masih mikrometer. Kalau dijadikan ke sentimeter harus dikali 10 pangkat minus 4. Dan dikuadratkan. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikali 0,9 dari punyanya minyak. Biji minyak. Biji air 1,05 minus 1,05 dikali gravitasi 981 dibagi 18 dikali viskositasnya setengah. Setelah dihitung hasilnya minus. Karena ini udah kelihatan minus ya, 0,9 dikurangi 1,05 kan pasti minus. Jadi hasilnya minus 4,1 kali 10 pangkat min 6 cm per detik. Kalau mau dijadikan hari, ya hari ini bisa dikali dengan 86.400 detik. Ya, karena satu hari ada 86.400 detik. Jadi hasilnya 0,35 cm per hari. Nah, di sini kenapa minus? Karena creaming itu minyaknya bukan ke bawah, tetapi creaming itu dia akan semakin ke atas. Jadi kalau emulsi yang tidak stabil, itu kan berarti minyaknya terpisah. Nah, minyaknya itu kan berat jenisnya lebih ringan ya, sehingga dia akan mengambang di atas permukaan. Jadi ada di atasnya air, gitu. Kalau sedimentasi kan mengendap ke bawah. Jadi dia kecepatan pengendapannya dia positif. Kalau ini dia naik, ya creaming. Jadi dia kecepatan pengendapannya negatif ini. Jadi ini hanya untuk melambangkan bahwa dia itu terjadi creaming ke atas gitu. Nah ini laju creaming. Untuk yang pertama tadi creaming ya, stabilitas fisik emulsi. Ketidakstabilannya itu terjadi creaming. Nah, laju creaming itu bisa meningkat apabila terdapat perbedaan kerapatan atau berat jenis antara fase terdispersi dengan pendispersinya itu semakin besar. Jadi BJ air dan minyak itu jika semakin besar, maka kemungkinan untuk creaming akan semakin tinggi. Lalu viskositas pendispersi menurun. Itu juga menyebabkan creaming. Meningkatnya gaya gravitasi. Nah, ini dengan cara sentrifugasi. Tetapi laju creaming itu bisa diturunkan dengan cara ukuran partikel bola-bola dikurangi dengan menghomogenkan fase terdispersi. Jadi diaduk dengan cepat. Makanya ada emulsi yang ukurannya kecil. Ada yang nanoemulsi, ada yang mikroemulsi. Nah, nanoemulsi atau mikroemulsi, kalau dia dalam keadaan yang stabil, dia akan benar-benar jernih gitu. Jadi kemungkinan untuk creaming itu sangat kecil. Kalau ukuran nano atau mikroemulsi itu tadi. Jadi kalau nano dan mikroemulsi yang benar-benar bagus itu bentuknya jenis seperti air gitu ya. Tapi kalau hasilnya tidak bagus ya akan keruh. Ini ukuran partikelnya kita bisa kurangi. Ya.
Caranya kita bisa mengaduk dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Jadi kan ukuran partikel minyaknya itu kita bisa pecahnya itu dengan cara pengadukan itu. Lalu viskositasnya ditingkatkan dengan menambah pengental, misal metil selulosa, teragakan, natrium alginat. Ketidakstabilan yang kedua ada penggabungan dan pemecahan. Faktor-faktor yang berpengaruh itu ukuran partikel, viskositas, sama ya, sama sebelumnya. Perbandingan volume antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, umumnya yang normal itu perbandingannya minyak dan air itu 50 dan 50. Lalu sifat fisik lapisan pengemulsi. Nah, lapisan pengemulsi atau emulgator itu harus kuat, elasis, dan terbentuk dengan cepat. Yang ketiga, ketidakstabilannya yaitu inversi fase atau pengubahan fase. Berarti awalnya misal OW kemudian berubah jadi WO. Nah, itu kan dia jadi emulsi yang tidak stabil gitu ya. Jadi merupakan ketidakstabilan emulsi. Biasanya dengan penambahan minyak sejumlah tertentu atau air sejumlah tertentu, nah itu bisa mengakibatkan inversi fase. Lalu ada juga tentang pengawetan emulsi. Jadi emulsi itu juga harus juga ada kemungkinan untuk terjadi kontaminasi, ya sehingga perlu diawetkan. Jadi bakteri itu mampu menimbulkan perubahan tertentu dari sistem emulsi. Nah, perubahannya itu bisa pemisahan fisik dari fase. Jadi pecah gitu ya emulsinya. Lalu emulsi berubah warna atau pudar, terbentuk gas atau bau, perubahan sifat reologinya, sifat alirnya. Nah, sehingga perlu ditambahkan antibakteri atau preservatif pada konsentrasi yang cukup. Nah, pengawet ini hanya bekerja bila dalam keadaan yang terlarut atau tidak terionkan ya. Jadi dalam keadaan molekuler itu dia bisa bekerja. Dan pengawet harus efektif bekerja. Pengawet itu apabila di kedua fase, minyak dan fase air. Jadi tidak hanya di fase airnya saja atau fase minyaknya saja, tapi dia harus efektif dan larut ke dalam kedua fase itu untuk bisa mengawetkan emulsi. Contoh pengawet yang biasanya digunakan pada emulsi yaitu nipagin dan nipasol ya. Metil paraben dan propil paraben. Nah, lalu sifat reologi emulsi atau sifat alir emulsi ini diperlukan untuk penampilan dan penggunaan produk. Ada aliran Newton ya, pseudoplasis, plasis. Nah, ini tergantung pada volume fase terdispersi ya. Volume dalam fase dalamnya. Bila volume fase dalam atau fase terdispersinya itu kurang dari 5%, jadi hanya sedikit ya, hanya kurang dari 5%, dia akan terbentuk aliran yang Newton. Tetapi bila fase terdispersinya itu lebih banyak, yaitu kurang dari 74%, nah dia akan terbentuk aliran yang non-Newton. Bisa pseudoplasis atau plasis. Nah, ini cara penentuan tipe emulsi. Cara menentukan tipe emulsi itu ada 3 cara. Yang pertama pengenceran atau dilution test. Dilution test ini mudah ya dengan hanya mengencerkan emulsi tertentu dengan air atau minyak. Misal minyak dalam air. Minyak dalam air kita encerkan dengan air. Dia homogen. Berarti dia tipenya memang minyak dalam air. Atau misal emulsi tertentu, kalau penentuan tipe emulsi kan berarti kita tidak tahu ya sebenarnya tipe emulsinya itu apa. Nah, suatu emulsi misal diencerkan dengan minyak, nah dia homogen, tidak ada yang pecah gitu ya. Nah, berarti dia tipenya air dalam minyak. Cara yang kedua yaitu dengan conductivity test. Jadi dengan dialirkan arus listrik. Nah, ini misal suatu emulsi kita aliri dengan arus listrik. Nah, di situ ada lampunya biasanya. Di alat ini tuh ada lampu. Nah, ketika lampunya dia menyala, otomatis kan listriknya bisa terhantarkan. Nah, listrik itu bisa terhantarkan apabila terkena air. Jadi berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa emulsi itu adalah emulsi minyak dalam air karena lampunya bisa menyala ya.
Di fase luarnya kan air, fase yang terbanyak itu air. Jadi dia bisa menghantarkan arus listrik. Cara yang ketiga yaitu dengan dye solubility test. Jadi dengan pewarnaan dengan zat pewarna tertentu. Yang pertama dengan methylene blue. Methylene blue ini adalah pewarna yang larut air. Jadi apabila dia dilarutkan ke dalam suatu emulsi ya, dan dia larut, pewarnanya itu homogen. Berarti tipe emulsinya minyak dalam air. Karena pewarna methylene blue ini dia larut air. Tapi apabila dia tidak homogen, nah kita bisa coba dengan memberikan pewarna yang lain, yaitu Sudan 3. Ini warnanya merah orange gitu ya. Nah, Sudan 3 jika kita tambahkan ke dalam emulsi tersebut dan hasilnya dia homogen, warnanya merah semuanya. Berarti tipe emulsinya yaitu air dalam minyak. Karena apa? Karena Sudan 3 itu adalah pewarna yang larut minyak gitu ya. Jadi methylene blue itu kan berarti kayak warna air gitu ya. Jadi dia larutnya ke air. Kalau Sudan 3 berarti ya lawannya, berarti dia larut ke dalam minyak. Nah, ini contoh penerapan emulsi di bidang farmasi itu sediaan apa saja yang biasanya ada, yaitu pertama suplemen vitamin dalam bentuk oral. Contoh sediaannya ada Scott Emulsion, ada Apialis Drop. Yang kedua, emulsi Radiopaque. Nah, ini untuk zat diagnostik dalam pengujian Sinarix. Ada lotion dermatologi ya untuk kulit dan kosmetika krim. Nah, ini semua sediaan ini adalah contoh penerapan emulsi di dalam bidang farmasi. Lalu ini ada latihan soal. Ya, ada 5 latihan soal. Nanti mekanisme pengerjaannya nanti bagaimana kita bahas melalui WA saja. Oke, sampai di sini perkuliahan saya tentang dispersi kasar emulsi. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.